pertanyaan baru kayak ketika kita lagi grieving, kita datang ke pemakaman, kita sabarin orang yang lagi grieving tuh kayak, am I talk to myself? Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama di Radio Moti. Kesedihan kalian obrolin aja. Momen kesepian yang parah banget itu Kayak di saat kali gue ngerasa sepi banget itu sendiri. sendiri ya. Momen sepi dan sendirinya itu adalah sebetulnya ya banyak hal ya, kayak hal itu tuh muncul bukan cuma dari sisi kita lagi sendirian di mobil ataupun kita lagi di lagi momen sebelum mau tidur itu ada banyak banget momen jeda untuk kita berpikir banyak. Betul. Karena kayak cuma ngeliat ceiling dan lain-lain sebagainya. Momen itu banyak, kalau dibilang banyak, kalau dibilang sering nggak juga gitu, karena aku mungkin nge-encounternya mungkin momen itu kan selalu ada, tapi mungkin aku nge-encounternya tuh lebih pada kayak ya udah jadi solvingnya gimana, ya udah jadi cara ngatasin lonelinessnya gimana gitu. Jadi kayak cara ngatasin biar lo nggak ngerasa gini lagi tuh gimana gitu. Jadi lebih ke solutionnya aja terus gitu, dibanding kayak kita mikirin kayak sendiri lagi, kayak merasa nggak safe deh, merasa nggak ada temen dan lain sebagainya. Kalau kayak gitu kita jadi kemakan sama mindset kita sendiri gitu. Jadi kayak kalau aku just focus on the goals itself or just focused on the solving gitu. Karena kayak when you want to actually solve something, itu bisa menjadi sesuatu hal yang lebih penting dibandingin kita memikirkan kenapanya. Betul. Gitu. Jadi kayak solving dulu and then baru why-nya di belakang. Itu kalau aku. Jadi lebih fokus sama goals. Fokus sama goals, betul, satu. Kedua, solvingnya dulu. Jadi kayak pas aku ngerasa lonely, aku kayak ya udah cara nge-solve-nya gimana gitu. Oke. Jadi kayak cara nge-solve-nya adalah misalkan cara nge-solve-nya adalah besok harus lebih berpikir positif lagi. Itu contoh. Itu satu hal yang aku selalu ingetin ke diri aku. Oh ya, setiap harinya. Setiap hari. Misalkan malam momen hilang dong, momen jeda kayak ngeliat ceiling. Besok lebih positif lagi ya gitu. Besok lebih satu lebih positif. Kedua, besok harus menjadi seseorang yang jauh lebih terbuka gitu. Karena sejujurnya aku salah satu orang yang lumayan tertutup. Aku terbuka tapi tertutup juga. Gimana tuh jadinya? Gitu ya. Aneh ya. Gitu. Jadi mungkin buat teman-teman aku juga mereka tahu bahwa aku orangnya ekstrovert banget, tapi aku selalu nggak bisa nyeritain sesuatu hal yang personal banget gitu. Karena menurut aku, karena menurut aku kayak sesuatu hal yang mungkin aku nggak tahu sih. Aku yang menilai tolak ukur ya. Gitu. Jadi once itu menurut aku kayak gak penting-penting banget buat diomongin, aku mendingan gak ngomong gitu. Karena aku tendensinya adalah kebetulan Taurus, balik lagi ngomongin astrologi, tapi ya kita balik ya, cuma Taurus itu kan batu ya. Nah kalau kita ini adalah kalau aku mungkin lebih kepada kayak pendirian diri sendirinya dulu aja kencengin gitu. Once kita udah punya pedoman ataupun pillars yang lumayan ajak dan punya prinsip
gak bakal gampang goyah kok kalau misalkan pun juga dipatahin sama orang gitu. Makanya tendensi untuk kalau ditanya terbuka atau tertutupnya, aku sangat terbuka menceritakan banyak hal, sangat. Tapi aku tertutup pada sesuatu hal yang personal. Aku yang punya kadar-kadarnya sendiri gitu. Aku punya. Itu juga menurut aku penting sih untuk kita bisa tahu indikatornya. Gitu. Jadi kita satu bukan jadi orang yang naif, kita bukan jadi orang yang terlalu oversharing, and then sampai akhirnya kita tanpa sadar partner bicara kita tuh memikul beban informasi dari kita gitu. Betul. Itu menjadi satu hal loh, ya kan? Kayak kita tuh nggak pernah sadar kalau kita cerita kayak gini segala macam. Oversharing lah. True, tapi kita nggak pernah tahu kayak actually perasaan orang ini tuh lagi kayak gimana sih harinya gitu. Kita cerita berat gitu, mungkin berat buat dia. Iya. Tapi mungkin solusinya kalau kayak gitu nanya dulu ya, tapi kan gak enak ya. Kalau nanya dulu kayak lagi oke nggak nih buat cerita gitu kan, kayak nggak deh kayaknya. Kayak tapi menariknya adalah kayak orang Indonesia tuh suka banget cerita. Orang Indonesia tuh suka banget lagi storytelling. Curhat kan? Kayak yang aku lakuin sekarang, gitu kan? Curhat. Ini by the way sesuatu hal yang aku gak pernah ngomongin di mana-mana. Tentang eksklusif ya. Betul, tentang keluarga dan lain-lain gitu. Karena kayak mungkin orang-orang di luar taunya kayak Liko Sukoi designer. That's it. Tapi nggak tahu di belakang itu kayak apa. Nggak tahu nama Sukhoi di belakang itu banyak artinya, banget. Dari mana filosofinya? Betul. Banyak banget orang-orang yang ngira itu nama panggung. Iya, kayak Sukhoi. Iya sih, nggak pernah nggak? Ada nggak temen yang namanya? Mungkin pesawat ada Cessna kali. Kayak kita mungkin sering dengar kayak Cessna. Oh iya. Cuma kayak Sukhoi. Tapi asli kan? Asli dong. Perlu gue tunjukin nih KTP-nya. Asli. 100%. Oke. Kalau Iko nih punya ini gak pengalaman lowest point atau titik terendah? Aduh, selama hidup nih. Titik terendah ya. Titik terendah. Bebas tentang apapun. Oke. Lowest point, kalau misalkan dibilang lowest point, itu mungkin adalah waktu-waktu dimana kehilangan siapa tuh Kak? Kehilangan sosok yang kalau aku personally itu menjadi sangat traumatis ketika kita balik lagi ke tahun 2020 yang mungkin banyak teman-teman juga yang ngalamin traumatis. Right? Menurut kamu ya nggak? 2020. Iya, betul. Iya kan? Kayak ada banyak hal yang terjadi. Banyak banget sih. Semuanya shifting. Semuanya harus digital, berubah. Tapi aku nggak pernah tahu kalau misalkan perubahan itu terjadi ketika aku harus kehilangan seseorang dalam jangka waktu 3 minggu. Seminggu sekali tuh aku ke pemakaman. Yeah. And then itu kayak wah, itu saat gini, kayak 2020 tuh menurut aku udah cukup hit ya. Masa kan jangan ditambah-tambahin sama hal-hal kayak gini dong gitu. Jadi kayak November saat itu. November 2020. Semua orang kalau aku titik terendahku 2020 kalau ditanya. Kenapa? Karena di situ banyak shifting. Aku baru memulai karir aku di 2019. Di akhir tahun muncul COVID di awal tahun 2020. Baru nyewa kantor. Baru bareng-bareng sama anak-anak. And then itu kita gak bisa kita pakai fasilitasnya. Bener dong? Gak bisa ke kantor, gak bisa ke kampus, gak bisa kemana-mana. Even ke mall pun gak bisa. Even ke supermarket pun dilimitasi. Semuanya apa yang udah aku plan tuh hancur. Gitu lah istilahnya. Di awal tahun 2020. Terus akhirnya tapi pada saat itu berjalan aku mikir kayak mungkin memang harus adaptasi aja kali ya. Mungkin akhirnya kita akan go online dan lain sebagainya, dan itu akhirnya dilakukan.
Sampai akhirnya ke pertengahan tahun di bulan Juni Juli akhirnya kita masuk ke PPKM 1. Akhirnya itu punya ada kelonggaran sedikit. Itu maksimal 2 orang di mobil, dalam mobil untuk kapasitas mobil 4 orang. Maksimal 2 gitu segala macam. Itu kita karena anak tim aku juga mikir aduh udah bosan banget di rumah selama 6 bulan, 4 bulan, 6 bulan ya. 6 bulan ya. Jadi kayak udah deh kita ke kantor aja dan sebagainya. Kita coba rework lagi. Kita coba untuk kembali lagi. Tapi and then di bulan September tiba-tiba ada sesuatu hal yang mengharuskan aku pindah dari kantor itu. Jadi aku harus cari kantor baru. Gitu. Itu dikarenakan partner di satu kantor besar itu ada yang pindah juga ke Bali. Gitu. Jadi di situ aku ngantornya bareng-bareng nih sama yang lain-lain juga. Cuma ada yang mengharuskan aduh aku kayaknya nggak lanjut. Well make sense banget 2020 untuk mereka yang punya core bisnisnya dia di event mati banget ya event nggak visible untuk bisnis untuk dia menjalankan mungkin punya kantor saat itu ya. Jadi menurut aku make sense dan aku kayak oke, totally fine, tapi gimana ya nggak punya kantor nih gitu, harus pindah lagi dan segala macam. Momen-momen adaptasi itu yang merasa jadi kayak ini ya didikan pertama jadi seorang pengusaha gitu untuk bisa mengembangkan studio desain sendiri gitu. Itu kan wah ternyata sulit juga ya, nggak semulus yang dikira gitu. Harus pindah kantor, mikirin lagi pindah kantor kemana gitu segala macam. Sampai akhirnya itu berjalan di bulan November. Di bulan November muncul bulan November. Aku tuh bersahabat. Sahabat aku namanya Andi Rizky Dwi Putra, almarhum Boki. Kalau lagi nonton Boki mungkin ada di sebelah sini, tapi Boki. Nah terus juga aku sama dia ini adalah terhitung sahabat aku yang sebetulnya aku kenal tuh belum lama-lama banget gitu, dari tahun 2015. Jadi SMA kelas 3 baru kenal karena kita beda sekolah. Gitu. Jadi kita beda sekolah. Kenal dari mana tuh? Kenalnya gara-gara dari bikin poster pensi itu. Bikin poster pensi. Terus akhirnya dia salah satu orang yang coba reach out gitu. Terus temanku juga yang sekolah di situ. Terus akhirnya aku bikinin poster dan bantuin dia dan lain sebagainya. Terus akhirnya jadi kayak wah teman akrab banget. Sampai akhirnya di tahun 2019 itu teman aku itu kira-kira tuh udah 3 bulan. Memang kan pada saat itu tahun 2020 aku lagi sibuk-sibuknya mengejar mimpi untuk studio. Gimana nih caranya membangun bisnis juga bisnis. Terus harus pindahan kantor dan harus menyesuaikan lagi semuanya gitu. Dan cari klien tentunya gitu kan. Lagi sibuk sendiri. Temen aku Buki ini dia adalah fashion stylist. Dan dia itu kerjanya juga banyak gitu. Dia kerjanya juga banyak. Akhir tahun tuh udah mulai syuting dan segala macem. Terus akhirnya tiba-tiba aku secara nggak sadar itu karena kita emang udah kenal lama ya. Jadi kita tuh nggak pernah yang terlalu setiap hari check out kayak halo gitu-gitu segala macam. Karena pun juga kita tahu sama-sama lagi ngejar mimpi masing-masing. Sampai akhirnya aku baru sadar dia 3 bulan hilang. 3 bulan hilang gak ada kabar. Maksudnya ternyata aku baru sadar, aku reply story dan reply message aku, ternyata aku baru sadar ini nggak dibalas tuh 3 bulan. Sampai akhirnya tapi aku dan sahabat-sahabat aku yang lainnya itu kan kita punya satu perkumpulan persahabatan lah yang isinya ya kurang lebih 12 orang, rame geng gitu. lah ya. Rame gitu. Jadi kita semua udah tahu bahwa kalau dia ngilang berarti dia lagi sick leave aja, lagi nggak bisa diganggu. Terus kayak
tetap lagi ngelakuin kerjaan tapi lagi sakit gitu. Kalau kita sebagai teman concern banget dong. Nah, tapi karena ini udah berjalan selama dari 2015 ke 2020, kita waktu itu pernah di tahun 2018 aku sempat kayak memberanikan diri untuk kayak aduh, ini orang udah nggak ada kabar seminggu. Akhirnya aku samperin ke rumah, dia marah banget. Dia marah banget karena menurut dia kayak diemin aja, gue tuh lagi sibuk ini. Jadi nanti once gue bisa ngumpul lagi sama kalian, gue akan ngomong kok gitu. Jadi ada statement itu dari dia. Makanya waktu tahun 2020 dia lumayan sampai 3 bulan. Nggak ada kabar 3 bulan, kita lumayan oh mungkin selama ini ya, karena sebelumnya itu cuma 1 bulan gitu. Nah ini 3 bulan kita baru sadar. Kita baru sadar sampai akhirnya kita waktu itu nggak kabar-kabaran. Terus aku inget waktu itu hari Jumat, aku lupa tanggal 13 November. Jumat 2020. Waktu itu aku lagi on the way sama tim Kemana? mau ke lokasi syuting. Pagi-pagi sekitar jam 8-an lah. Sekitar jam 8-an. Terus akhirnya di tengah perjalanan ada sahabat aku telepon. Nah, sahabat aku telepon kayak kaget banget nih pagi-pagi, namanya Dita. Ada sahabat aku telepon pagi-pagi terus kayak halo, terus dia ngomong Buki meninggal gitu. Aku dapat kabar itu terus aku langsung kayak hah, ini tuh serius nggak sih gitu. Karena kayak waktu itu aku cuma mikir aku lagi di jalan dari Jatiwaringin Pondok Gede. Itu kalau waktu itu aku mau ke arah Tendean, itu kan harus ngelewatin Pancoran dulu kan. Itu aku waktu itu lagi macet di daerah Halim, di daerah lampu merah Halim. Saat itu aku dengar kabar itu terus aku sampai nggak bisa nginjek rem dan gas. Sampai tim aku di sebelah aku, kebetulan aku lagi nyetir, tim aku di sebelah aku, terus dia narik rem tangan karena depan tuh udah truk udah lagi macet ya? Itu aku shock banget sampai akhirnya kayak aku batalin syutingnya. Terus aku bilang kayak ini ada sebuah kejadian yang saat itu aku cuma berpikir kayak gini, gue nggak mungkin gak nyaksiin lo. Gue mau mastiin ini bener lo gitu. Sampai akhirnya kayak oke, kebetulan tim aku itu, partner aku waktu itu lagi join itu ada Alma sama ada Dashfir namanya. Nah Dashfir ini adalah teman sekolahnya yang jauh lebih lama kenal sama dia. Jauh lebih kenal lama sama Boki. Jadi dia pun juga shock banget. Kita nangis di tengah jalan. Kita cuma bilang, dan dilalahnya untungnya itu kita lagi stop di Pancoran dan rumah dia itu di Tebet. Jadi benar-benar kayak lagi macet di Pancoran. Untuk kesannya kayak, karena aku sebelumnya nge-waste dari rumah itu tuh jarak ke situ sama ke Tendian tuh cuma kayak 30 menit dan gak ada macet. Tiba-tiba naik ke situ kok macet banget ya. Terus denger kabar itu, mungkin aku cuma berpikir itu kayak mungkin ini pertanda kayak tunggu ke rumah gue dulu yuk gitu. Rasanya tuh Boki kayak ngomong ke gue kayak ke rumah gue dulu yuk, lihat gue gitu. Jadi kayak aduh, sangat apa ya, itu my lowest point pas dikabarin itu. Tapi ceritanya nggak sampai di situ aja. Udahlah, akhirnya datang ke rumahnya, terus aku memastikan kayak dia kan. Terus aku cuma kayak nyaksiin dia di situ tertidur dan lain sebagainya. Terus aku cuma kayak shit, ini lo lagi Ki gitu dalam hati. Jadi kayak masih nggak percaya ya. Nggak percaya banget gitu, karena
karena rasanya kok kayak enggak, masih syuting, lo masih syuting kemarin dan selama jangka waktu 3 bulan itu kita masih kabarin kalau lo tuh fine gitu, tapi kenapa sekarang enggak. Nah terus akhirnya di situ aku nyamperin temen aku, jadi aku turun duluan, Dashwir itu masih di mobil karena dia sangat ini, mungkin coping orang beda-beda. Dia itu sangat nggak mau percaya dulu saat itu, kayak bukan. Nah tapi pas dia udah turun bareng sama aku di rumahnya, terus dia ngeliat bendera kuning, dia kayak wah, itu dia baru pecahnya di situ. Dari situ aku coba nge-manage diri aku gimana segalanya. Aku teleponin semua kliennya Boki, itu hal pertama yang aku lakuin. Aku teleponin semua klien Boki, terus aku siap-siap, aku bantu di sana dan segala macam. Tapi aku nggak sadar kalau misalkan hari itu bertepatan dengan aku present sesuatu ke klien gitu. Jadi kayak iya oke. Akhirnya dari itu, waktu itu hari Jumat itu kan pasti ada sholat Jumat ya, jadi kepotong sholat Jumat. Jadi hari Jumat, terus akhirnya dia harus sebelum dimandiin itu aku harus balik ke mobil. Aku ngomong sama tim aku yang Alma yang di dalam mobil, oke, kita present ke klien. Waktu itu kliennya lumayan besar, jadi aku nggak bisa ngindar. Kita present ke klien. Aku benar-benar sampai dari masih nangis. Untungnya nggak on cam ya. Masih nangis, terus akhirnya tetap present apa segala macam. Oke, ada revisi, kita balik lagi sekitar di jam 12.00 ya. Which is 12 apa jam 1 aku lupa. Which is itu adalah jam-jam sebelum jam 12 kalau nggak salah. Jadi itu jam sebelum orang sholat Jumat. Waktu itu kita present jam 9. Oke, pas di situ pada saat momen itu, terus aku udah selesai present, aku balik lagi ke Boki, nyamperin teman dan lain-lain sebagainya. Pas mau dimandiin Bokinya, aku harus present lagi. Aku harus present lagi karena revisi tadi. Present lagi, masuk ke dalam mobil berdua doang sama tim aku, ngobrol gini-gini segala macam. Terus abis dimandiin disolatin karena pas lagi sholat Jumat. Pas dari situ aku ada revisi lagi, which is aku harus ngerjain, jadi aku nggak ikut nyolatin dia. Jadi aku nggak nyaksin dia dimandiin, sama nggak nyaksin dia nggak nyolatin dia lah gitu. Terus kayak wah, kenapa gini banget ya, kenapa harus sama kerjaan gitu. Terus kayak akhirnya udahlah dia disolatin. Terus akhirnya aku masih ngerjain decking, suara bunyi aku waktu itu ada di depan masjidnya gitu, jadi aku di mobil tetap nemenin, cuma aku di dalam mobil lagi ngerjain decking itu. Terus ambulansnya jalan, aku ikutan jalan, ikut ke TPU Juruk Purut dari Tebet. Akhirnya aku ikutin dan segala lain sebagainya, masih dengan nangis-nangisannya dan segala macam. Masih kebayangnya emosionalnya di situ adalah harus ngerjain sesuatu hal yang berkenaan dengan kerjaan, tapi sahabat terdekat gue tuh lagi kondisi udah nggak ada loh ini gitu. Oke, terus dia udah masuk ke pemakaman, dia lagi diturunin, aku harus present. Jadi ketika dia diturunin ke liang lahat, aku nggak ngeliat karena aku present. Nah, di situ kayak wah, am I too hard on myself with work? Itu yang saat itu aku pikir, kayak ditunjukin banget itu sama Tuhan, kayak harus ya sekeras ini kerja untuk mencapai mimpi lo tadi, sampai lo nggak bisa ngeliat temen lo dimandiin enggak, disolatin lo juga nggak nyolatin dia, pasti kubur juga lo nggak akan lihat. Itu big hit for me, kayak one thing yang I never expect gitu. Kayak wah, apalagi sahabat terdekat
sorry, sahabat terdekat yang apa ya, istilah sehari-hari banget gitu, dia yang paling dekat lah ya. Betul, dan dia tahu mimpi aku gitu. Ya. Jadi kayak sedih banget. Kayak yang bikin ironinya itu adalah kayak seakan-akan tuh dia tahu aku lagi ngejar mimpi aku gitu. Kayak dia seakan-akan ngomong kayak berkali-kali sih. Even sampai sekarang pun semua sahabat aku selalu ngomong kayak lo tuh istirahat ya. Lo tuh capek banget gitu. Lo harus istirahat dan lain sebagainya. Karena kayak nggak semua mimpi harus dikejar hari ini gitu. Banyak banget semua teman-teman aku tuh ngomong kayak gitu. Tapi saat itu kayaknya rasa tamparan besar itu adalah di Boki aja, di momen pada saat waktu itu. Kenapa harus diingetinnya kayak gitu caranya gitu loh. Dan even klien pada saat aku present decking itu ngeh banget, aku suaranya getar dan lain sebagainya, kayak gini lah kurang lebih. Jadi mereka pun juga kayak wah gimana ya, tapi emang harus gitu. Jadi kayak terkadang at that moment tuh kayak jadi mikir, ini masihkah mimpinya tuh di plan? Saat itu aku mulai berpikir untuk kayak maybe no, maybe plan is just no plan. Mulai muncul pikiran seperti itu. Makanya kalau tadi kita balik ke awal kayak 2024 resolusi, plan is no plan. Kayak itu yang mulai dari tahun 2020 itu kayak aku mulai sadar bahwa kayak maybe I'm just too hard on myself, sampai akhirnya kayak it's not worth it. Di situ. Sebelumnya kalau kita balik lagi ke ke cerita aku tentang dari 3 minggu ke 3 pemakaman. Itu pemakaman minggu pertama. Pemakaman minggu kedua. Aku itu punya satu om namanya Om Piut. Jadi Om Piut ini adalah salah satu sanak keluar temannya bokap sebetulnya. Temannya bokap yang jadinya kerja sama kerja di rumah tuh kayak udah 30 tahun sampai sekarang. 30 tahun. Lama banget. Terus seminggu kemudian di hari yang sama, di hari Jumat, anaknya dia yang terakhir itu meninggal. Jadi bayangin kayak gue belum actually fully grieve tentang Boki sampai akhirnya kayak harus datang lagi ke pemakaman, menyaksikan hal yang menyedihkan dan harus istilahnya kayak bingung juga ya ketika kita lagi grieving. Ini juga menjadi sebuah pertanyaan baru, kayak ketika kita lagi grieving, kita datang ke pemakaman, kita sabarin orang yang lagi grieving tuh kayak am I talk to myself gitu, kayak jadi ironi aja gitu ngelihatnya, kayak wah gitu, it's so hard to take. Di saat yang bersamaan nenek aku yang dari papa itu sakit gitu. Minggu depannya aku lagi di studio lagi sama anak-anak lagi kerja dan lain sebagainya. Terus Om Piot ngotok pintu terus kayak, Dek, aku di rumah dipanggilnya Dede gitu, karena paling kecil. Dek Uti gitu. Wah, nenek aku meninggal di minggu ketiga, hari Jumat. Minggu ketiga itu. Jadi kayak wah, so hard to take. Dan itu adalah keluarga dari bokap
karena keluarga dari bokap itu kakek kan udah duluan, jadi sih saya tinggal nenek aja gitu. Jadi wah itu lumayan, satu berat buat bokap, berat buat nyokap juga, dan berat juga buat aku gitu. Cuma lagi-lagi bingung, aku juga lagi grieving kok. Gimana ya caranya buat nguatin orang tua aku nih kalau akunya nggak kuat gitu loh. Kayak jadi siapa nguatin siapa? Itu aja sih pertanyaan aku saat kayak di titik terendah aku saat itu. Cuma akhirnya belajar lagi untuk actually bisa gimana cara overcome ya. Balik lagi ke yang tadi kayak solvingnya gimana. Solving. Aduh sorry, masih ngembeng parah. Tapi akhirnya belajar lagi how to overcome. Jawabannya adalah dirasain aja sampai akhirnya selama 1 tahun grievingnya berjalan selama 1 tahun terus, selama 1 tahun tiap hari tuh dihantui karena impactnya gede banget dikala momen kerjaan itu ketika lagi mengejar mimpi, but then the family, karena menurut aku sahabat aku adalah keluarga. Maksudnya termasuk keluarga relatives. Jadi how do you choose your career or your relatives? Itu berat banget loh. It haunts me like a year. 1 tahun. Lumayan lama itu. Jadi kalau ditanya kayak gimana cara melaluinya, dirasain aja. Dan itu kayak menyakitkan iya, tapi aku bersyukur ada itu karena jadinya jadi momen refleksi gitu. Nah even today it's one of my reflection moment gitu, kayak talking about this again and then realizing that I am actually doing so much dari tahun 2019. Kayak I just realize, kayak thank you Nadir, kayak baru sadar lagi, kayak jadi baru momen awakening lagi buat diri sendiri. Wow, aneh ya. Enggak tapi dong. keren. Itu satu hal yang aku sadarin sekarang banget ya gitu. Jadi kalau ditanya titik terendah ya itu tadi, hal tersebut di bulan November 2020 ya. Iya, itu hari hitam sih. Hari hitam yang nggak pernah bisa di describe kemanapun dan nggak akan mau terulang lagi. Oke. Sangat-sangat. Oke, Aliko. Kalau tadi kita udah dengar pengalaman titik terendah kakak, sekarang ini dong aku mau Aliko sharing pengalaman paling bahagia. Happiness moment. Core memory-nya lah. Core yang paling memory. teringat gitu. Core memory please. Oke. Oh my god, I cannot thinking about anything. Apapun lah itu yang Oke. bahagia. Core memory happiness. Ini kalau kita bayangin kayak film Inside Out yang ada Joy di situ gitu ya, dengan istananya Joy. Core memory-nya adalah kayak ketika actually bisa ngumpul bareng temen rame banget ya. Karena menurut aku itu adalah the rarest thing in my life right now. Karena di momen kayak Ramadan, akhirnya ada bukber dan lain sebagainya. Setiap tahun core memory selalu muncul karena kayak balik lagi, aku orangnya suka cerita, suka ketemu orang extrovert. Jadi kayak kalau dibilang the happiest moment every year is the happiest moment for me, because
setiap tahunnya mau reuni mau enggak, mau bukber mau enggak, selalu jadi momen happy gitu, momen kebahagiaan buat aku gitu. Even kayak ketemu sama teman berdua doang gitu, intimate, itu aku happy banget. Sesimpel gitu. itu Sesimpel itu. Dan momen-momen ketika kayak kita punya temen tuh kan banyak ya, tapi kita tahu kita punya momen masing-masing sama setiap orang, dan itu beda-beda. It's a beautiful. Kayak itu sesuatu hal yang menjadi pengingat aku tentang memori kebahagiaan tuh itu gitu. Even kayak dengan saudara dan ya, semua orang ya, pokoknya in every person itu tuh ada. Tapi aku emang anaknya dari dulu teman banget sih. Jadi mungkin karena keluarga kan juga ya udah deket kayak seperti biasa aja, jadi rasanya udah kayak sehari-hari. Tapi ke teman kayak beda banget, kayak nggak ketemu tiap hari, jadi kayak there is so much to update, and then kayak knowing that we have core memory with other person, it's beautiful. Oke. Kali kok punya ini gak sih temen yang selalu dijadiin tempat curhat, atau mungkin siapapun itu. Oke. Tempat curhat ada banget. Jadi kalau teman buat tempat curhat menurut aku itu penting, karena itu menjadi salah satu hal untuk kita actually release aja sesuatu hal yang emang kita mau release, tapi ingat ada indikatornya, kayak yang tadi aku udah bilang itu. Jadi sesuatu hal yang kita mau release gitu ya, itu bagus banget untuk kita punya teman ngobrol. Nah, aku kebetulan itu punya teman ngobrol yang actually orangnya untungnya semuanya open minded, semuanya there's no judge gitu ya. Dan mereka punya perspektifnya sendiri, dan bahkan nggak sedikit dari mereka yang menanyakan dulu kalau misalkan mau didengerin aja apa ditanggepin. Jadi ada banget opsi buat aku sebagai storyteller gitu. Mau ditanggepin atau mau didengerin aja gitu. Kadang kita suka gitu loh, kayak kita nggak butuh komentarnya, cuma butuh didengar aja. Mungkin komentarnya nggak begitu berarti karena kita udah tahu sebetulnya jawabannya apa. Betul. Gitu. Tapi someone who actually hear you is actually very important. Gitu. Didengar aja. Karena suka gitu kan. Itu udah lebih dari cukup ya. Iya, karena yang tahu masalah kita dan gimana cara nyelesain kita sendiri. Betul. Gitu. Ada nggak kayak yang mau disampaikan buat mereka? Yang mau disampaikan ya, buat teman-teman, yang mau disampaikan dari aku mungkin adalah jangan pernah lupa untuk selalu self reflection, dan juga jangan lupa bahwa diri kamu itu matters for yourself and for others. So don't ever look down on yourself. That's it. Oke. Harapan Kaliko apa nih sekarang? Harapan aku mungkin sekarang sedang ada yang ingin dicapai. Ya, balik lagi ke pencapaiannya. Itu tadi. Sekarang aku lebih ke let it flow. Gitu ya. Jadi kalau aku tadi cerita di awal, secara tadi mimpi terus ada planning terus. Kadang plan is no plan kok gitu. Dan mungkin it's more beautiful than that. It's more beautiful than planning. Jadi apa yang mau aku capai sekarang, aku cuma berharap semoga yang dijalankan lancar, semoga yang ditakutkan menghilang, semoga yang
tadi yang punya kekhawatiran itu juga menghilang, dan juga apapun sesuatu hal yang berbau energi positif semoga bisa datang ke diri kita masing-masing, terutama ke aku. Harapan aku itu aja sekarang. Amin. Semoga semuanya tercapai. Yes. Amin. Ada mau dipromosin gak nih Kak? Mungkin studionya, bisnisnya. Mungkin ya boleh buat teman-teman yang boleh dong mau lihat karya-karya dari aku, silakan bisa mengakses di Instagram di @liko_sukoide dan studio liko.sukoy. Oke, dicek ya guys. Sebelum kita akhirin ngobrol-ngobrol ini, aku mau minta ini dong Kak, positive quotes buat Sobat Nadir. Dari cerita kakak yang tadi, boleh. Atau mungkin ada yang lain. Yang lain ya. Kalau pesan dari aku, when you want to do something, just do it. No matter how hard it is, you have to believe that you can do it. That's it. Believe that you can do it. Yes. Oke, Kak Liko, terima kasih banget ya udah mau hadir ke Nadir Podcast. Yes. Dan juga udah mau sharing pengalamannya yang menarik banget tadi. Kita juga ada dapet insights yang bagus banget. Yes, thank you juga. Ya, sama-sama. Sebelum kita closing, foto dulu. Boleh. Thank you Sobat Nadir buat yang udah nonton episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe. Juga nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan episode terbaru dari kita. See you.